Ukraina sempat memiliki kesempatan emas untuk menghancurkan puluhan jet tempur Su-34, tetapi kesempatan itu telah hilang dan mungkin tidak akan datang lagi. Selama berbulan-bulan, pejabat Ukraina meminta sekutu memberikan izin menggunakan senjata sumbangan mereka untuk menyerang pesawat tempur Rusia. Pesawat-pesawat itu diparkir di tempat terbuka di dalam Rusia yang dapat dicapai dalam waktu singkat dari daerah Ukraina. Tetapi sekutu terus berkeberatan. Alasannya adalah risiko eskalasi saat perang Rusia di Ukraina memasuki bulan ke-29. Ukraina jelas semakin tidak sabar. Mereka telah meningkatkan serangan terhadap lapangan udara Rusia paling rentan. Mereka mengandalkan amunisi buatan sendiri. Pada Sabtu 3 Agustus 2024, drone Ukraina menargetkan pangkalan udara Morozov di Rusia Selatan, sekitar 300 km dari garis depan di Ukraina Timur. Direktorat Intelijen Ukraina mengklaim serangan menghancurkan sebuah pembom tempur Su-34. Selain itu merusak 2 Su-34 lainnya serta membakar sebuah gudang amunisi. Ukraina juga menerbitkan citra satelit pangkalan tersebut yang menggambarkan kerusakan luas akibat ledakan gudang amunisi. Hanya saja jika ini dianggap kemenangan, maka itu adalah kemenangan yang pahit bagi Ukraina. Ini karena serangan serupa akan semakin sulit dilakukan. Rusia telah mengerahkan kembali pesawat tempur mereka ke pangkalan yang kurang rentan. Apa yang ingin dicapai oleh Ukraina sangat jelas. Dengan menargetkan Morozov dan lapangan udara lainnya di dekat perbatasan, Kiev berharap dapat menghancurkan pendukung utama kampanye pengeboman luncur Rusia, yakni pesawat tempur yang membawa bom serta bom itu sendiri. Sejak menjatuhkan bom luncur pertamanya di Ukraina tahun lalu, Angkatan Udara Rusia benar-benar menggunakan amunisi ini sebagai andalan. Berkat sayapnya, bom luncur memiliki jangkauan hingga 40 km atau lebih tergantung pada modelnya. Hal ini memungkinkan Su-34 menyerang dari luar jangkauan pertahanan udara Ukraina. Setiap hari Rusia menjatuhkan sebanyak 100 bom yang di Rusia dikenal sebagai KAB tersebut. Beberapa di antaranya berbobot lebih dari 3 ton. Terbukti di lingkungan perkotaan penggunaan KAB dalam jumlah besar sering sangat efektif. Hal itu diakui oleh kelompok analis Ukraina Front Intelligence Insight. Meskipun seringkali tidak akurat, muatannya cukup untuk menghancurkan atau merusak bangunan. Bahkan ketika bom tidak mengenai sasaran secara langsung. Ketika bangunan runtuh, ruang bawah tanah menjebak orang di dalamnya. Ini menjadikan operasi penyelamatan menjadi mustahil, terutama ketika Rusia melakukan serangan 2 kali atau 3 kali. Sebagai senjata penghancur perkotaan, KAB telah menjadi faktor penentu dalam hampir setiap kemenangan Rusia baru-baru ini di garis depan sepanjang hampir 1000 km. Di masa lalu, seperti dalam pertempuran Bakhmut, terkadang butuh waktu berhari-hari bagi artileri Rusia untuk merusak bangunan. Sekarang, seluruh bangunan dapat runtuh dalam hitungan detik sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk tujuan pertahanan. Prioritas utama Kiev adalah menghentikan kampanye pengeboman dengan menghancurkan bomber, bom, atau keduanya. Ada kesempatan langka untuk memberikan pukulan besar terhadap infrastruktur KAB awal musim panas ini, ketika resimen penerbangan pengebom pengawal ke-47 Angkatan Udara Rusia memarkir puluhan Su-34 di tempat terbuka di pangkalan udara Voronezh Maltsevo di Rusia Selatan, sekitar 160 km dari perbatasan dengan Ukraina. Voronezh Maltsevo adalah pangkalan yang pertahanannya cukup baik, sehingga penggunaan drone akan berpeluang gagal. Ukraina kemudian meminta izin untuk menembakkan Army Tactical Missile System atau ATACMS untuk menyerang pangkalan tersebut.
namun pemerintahan Joe Biden mengatakan tidak. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kebijakan Amerika tidak berubah. Ukraina hanya diizinkan untuk menembakkan ATACMS ke target di Ukraina yang diduduki Rusia. Moskow ternyata mengamati diplomasi panas mengenai ATACMS tersebut dan membuat keputusan proaktif yang langka, yakni menarik Su-34 dari Voronezh Maltsevo dan lapangan udara perbatasan lainnya. Antara paruh kedua bulan Juni dan pertengahan Juli, pasukan Rusia memindahkan sebagian besar aset militer berharga dari wilayah perbatasan dengan Ukraina. Front Intelligence Insight mencatat keberangkatan Su-34 dari Voronezh Maltsevo merupakan salah satu pergerakan yang paling menonjol. Saat ini banyak Su-34 yang berada di pangkalan yang berjarak ratusan kilometer dari perbatasan. Mereka memang tidak kebal terhadap drone Ukraina karena ada drone yang memiliki jangkauan lebih dari 1.600 km. Namun pesawat-pesawat Rusia ini aman dari sebagian besar pesawat drone Ukraina, dan yang paling utama aman dari ATACMS. Rudal paling kuat yang digunakan Ukraina ini memiliki jangkauan 300 km. Jika Gedung Putih pada akhirnya memberikan izin untuk serangan ATACMS di pangkalan Rusia, mungkin sudah terlambat. Target paling berharga itu mungkin sudah duduk di tempat yang jauh. Jelasnya sejumlah Su-34 serta sejumlah stok bom KAB masih berada di lapangan udara perbatasan seperti Morozov, dan Ukraina baru saja menyerang 3 pesawat itu beserta amunisinya. Namun untuk mengakhiri kampanye pengeboman luncur, Ukraina perlu menghancurkan banyak Su-34, bukan satu atau beberapa, dan pengerahan pasukan Rusia yang lebih cerdas membuat hal itu semakin sulit untuk dicapai. Demikian sahabat jejak tanpa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.